Kisah gudang dingin di balik pabrik daging. Namaku Alin, usia 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir jurusan teknologi pangan. Aku mendapat kesempatan magang di salah satu perusahaan distribusi daging terbesar di Jakarta, PT Arta Proteinindo, yang lebih dikenal dengan singkatan Arpro. Gedungnya tampak modern dari luar, dengan fasad abu-abu baja, kamera pengawas di setiap sudut, dan pagar tinggi yang menutup rapat area produksi. Arpro memproduksi dan mendistribusikan berbagai jenis daging, dari ayam, sapi, hingga produk olahan untuk hotel dan restoran kelas atas. Aku tidak terlalu pilih-pilih tempat magang. Selama ada tunjangan makan dan sertifikat, kupikir semuanya baik-baik saja. Aku datang bersama 4 anak magang lainnya. Rian dari IPB, Citra dari Trisakti, Ucup dari kampus swasta di Bekasi, dan Dira dari universitasku sendiri. Kami semua ditempatkan di bagian quality control. Tapi aku diberi tanggung jawab tambahan, mendampingi supervisor harian untuk kontrol suhu dan pengecekan gudang dingin. Gudang dingin itu letaknya di belakang gedung utama. Bangunannya terpisah, dinding-dindingnya dilapisi plat logam mengilap, dan suhunya bisa mencapai minus 20 derajat. Ruangan ini hanya boleh dimasuki oleh staf tertentu. Supervisor yang membimbingku, Pak Budi, memperingatkanku sejak awal, kalau kamu masuk, jangan sentuh apapun. Jangan buka freezer besar di sisi paling ujung. Itu khusus untuk permintaan ekspor. Aku hanya mengangguk. Meski heran, aku tidak berani bertanya lebih lanjut. Hari-hari pertamaku berjalan normal. Aku belajar mencatat suhu pendingin, mencocokkan data barcode dengan dokumen pengiriman, dan sesekali ikut menginspeksi kemasan daging olahan. Tapi di hari ketiga, aku mulai merasa tidak enak. Aku mencium aroma aneh dari salah satu rak freezer. Bukan bau daging basi, tapi sesuatu yang lebih tajam. Bau busuk seperti bangkai manusia. Aku menyampaikan hal itu ke Pak Budi, tapi hanya menjawab cepat. Sistem pembekuan kadang membuat gas nitrat menggumpal. Baunya memang gak enak, bukan karena dagingnya. Kupikir penjelasannya masuk akal, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Besoknya, aku mendengar kabar kalau Ucup tidak datang ke tempat magang. Citra bilang dia sakit perut, tapi tak ada kabar lanjutan. Saat aku bertanya ke HR, mereka bilang Ucup mengundurkan diri secara mendadak. Aneh, bukankah dia kemarin masih sehat-sehat saja? Saat jam istirahat, aku mencoba membahasnya dengan Dira. Dira, lo dengar kabar soal Ucup? Iya, katanya udah resign ya? Tapi lo percaya dia nggak bilang apa-apa ke kita? Entahlah, tempat ini emang aneh. Lo ngerasa nggak sih orang-orang di produksi itu kayak nggak suka kalau kita kelamaan lihat-lihat rak gudang? Aku mengangguk. Memang ada perasaan ganjil. Apalagi sejak hari pertama, aku merasa selalu diawasi oleh seseorang yang berdiri di balik kaca pengawas ruangan pendingin. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Pada hari kelima, aku ditugaskan mencatat data suhu dari freezer paling belakang. Sendirian. Pak Budi bilang dia harus keluar untuk rapat mendadak. Aku memegang kunci digital dan mengenakan jaket tebal standar industri. Setelah membuka pintu baja pertama, aku masuk ke lorong sempit yang penuh uap beku. Suhu menunjukkan minus 18,1 derajat. Aku berjalan perlahan melewati barisan freezer besar yang berdiri seperti peti mati logam. Semua tertutup rapat, kecuali satu yang tampaknya tidak terkunci dengan benar. Kepingin memastikan, aku mendekat. Aku mencium bau busuk itu lagi, kali ini lebih menyengat. Dengan tangan gemetar, aku membuka sedikit celah pintunya. Lampu LED kecil di dalam freezer menyala, otomatis menyorot isi rak. Dan disitulah aku melihatnya. Sebuah potongan tangan manusia, lengkap dengan kuku,
cincin emas, dan bekas luka jahitan di pergelangan. Dagingnya beku, tapi warna kulit dan bentuk jari itu jelas bukan daging hewan. Aku langsung menutup pintu dan mundur menjauh. Tapi di saat bersamaan, pintu utama gudang menutup sendiri. Suara desing logam dan bunyi angin seperti ditarik keluar dari tubuhku, membuatku panik. Aku mencoba membuka pintu, terkunci dari luar. Suhu mulai turun ke -20. Aku berteriak, memukul-mukul pintu. Tak ada yang datang. Dari dalam freezer beku yang paling ujung, yang selama ini dilarang dibuka, aku mendengar ketukan 3 kali. Diam, lalu terdengar ketukan lagi. Kali ini lebih cepat, seperti seseorang atau sesuatu mencoba keluar dari dalam. Aku berhasil keluar 30 menit kemudian. Setelah teknisi mendengar alarm suhu ruangan yang turun drastis, tubuhku menggigil, tapi lebih karena ketakutan daripada dingin. Aku mengadu ke HRD tentang apa yang kulihat. Respons mereka hanya tersenyum dan berkata, "Kamu mungkin berhalusinasi karena hipotermia ringan. Freezer, kami tidak menyimpan apapun selain daging sesuai sertifikasi." Aku tahu itu bohong. Aku tahu apa yang kulihat. Bukan halusinasi sawar itu juga. Aku mencoba menghubungi nomor Ucup. Tidak aktif. Lalu kucoba DM Instagramnya. Tadi balas. Terakhir aktif 5 hari yang lalu, tepat sehari sebelum ia hilang dari magang. Dan yang membuat bulu kuduku berdiri adalah pesan masuk ke emailku malam harinya. Tanpa subjek, tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat. "Jangan buka freezer itu lagi. Kalau kamu masih mau punya wajah utuh." Tapi malam itu, rasa takutku kalah oleh rasa penasaran. Aku membuka kembali catatan suhu freezer. Tercatat, suhu freezer di ujung sempat naik ke -5 derajat selama 12 menit. Padahal itu tidak mungkin jika isinya hanya daging biasa. Apa yang sebenarnya ada di dalam freezer itu? Siapa yang mengawasi kami semua dari balik kaca? Dan apa Ucup yang katanya resign sebenarnya masih berada di dalam sana, terpotong-potong dan dibekukan? Pagi itu, aku datang lebih awal ke Arpro. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi pikiranku sudah penuh dengan rencana. Setelah kejadian mengerikan di gudang dingin kemarin, potongan tangan manusia, pintu yang mengunci otomatis, dan pesan email tanpa nama, aku tahu, aku tak bisa berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Tapi melapor ke atasan atau ke polisi hanya akan membuatku dipecat. Atau lebih buruk, menghilang seperti Ucup. Jadi aku mengambil jalan tengah, mencari bukti, diam-diam, bukti yang cukup untuk bisa kulaporkan keluar saat waktunya tepat. Arpro punya satu ruangan server kecil di lantai 2, letaknya di balik ruang kontrol CCTV. Aku pernah melihat pintunya terbuka sekali saat para teknisi sedang memeriksa jaringan. Kartu aksesnya khusus, tapi aku tahu satu orang yang mungkin bisa membantuku. Rian, anak magang dari IPB. Rian punya kebiasaan ikut nongkrong bareng teknisi di ruang kontrol saat istirahat. Dia juga pernah bilang padaku, "Lu tahu nggak, Lin, CCTV di Arpro itu bukan cuma buat keamanan. Mereka juga rekam aktivitas pegawai. Bahkan kamar ganti kisi pun ada kamera kecilnya." Itu terdengar tidak etis, tapi kini justru berguna. Kalau bana, maka rekaman saat aku masuk ke gudang dingin kemarin pasti terekam. Dan bisa saja ada juga rekaman hari terakhir Ucup datang ke sini. Siang itu, aku sengaja mengajak Rian ngobrol di kantin. "Yan, gue mau minta tolong. Lo masih punya akses numpang ke ruang kontrol CCTV kan?" "Ngapain? Mau nyari rekaman? Lu jatuh waktu ngangkat daging?" "Serius, Yan." Geo curiga, ada yang disembunyikan di tempat ini. Dia menatapku sebentar, lalu mendekot. "Lu juga ngerasa tempat ini gak beres?" "Lebih dari itu. Gue nemu potongan tangan manusia di salah satu freezer belakang." "Gila. Lu serius? Lu bisa bantu gue cek rekaman kemarin sore?"
Gue yakin ada yang aneh. Rian terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Pukul 15.4, saat suasana kantor agak lengang karena shift pergantian, Rian membawaku masuk ke ruang kontrol lewat pintu belakang. Di dalam, 2 teknisi sedang mengecek jaringan internet. Mereka tidak terlalu peduli saat kami berpura-pura ambil data suhu gudang untuk laporan. Rian langsung duduk di depan salah satu layar monitor dan mulai membuka rekaman hari kemarin. Jam 14:15 saat aku masuk gudang dingin, rekaman tidak tersedia. Rian memencet ulang. "Nggak mungkin," katanya. Ia coba rekaman kamera dari sudut berbeda. Tetap tidak ada. "Kayaknya filenya dihapus," bisik Rian. Tapi saat ia membuka file cadangan yang seharusnya ada di server, kami menemukan hal yang lebih mengerikan. Salah satu kamera cadangan dari pojok freezer paling belakang menampilkan cuplikan pendek hanya 8 detik dengan resolusi buram. Dalam cuplikan itu, tampak seorang laki-laki berdiri diam di depan freezer, mengenakan jaket pegawai Arpro. Kami tak bisa melihat wajahnya, tapi dia membawa gergaji kecil dan menarik sesuatu keluar dari dalam freezer, seperti kaki manusia yang membeku. Setelah cuplikan itu, rekaman langsung terpotong. File lain di sekitarnya kerap tidak bisa dibuka. Rian langsung pucat. Itu bukan daging sapi kan? Itu manusia, Yan. Dan lo lihat kan, siapapun itu, dia bukan pegawai produksi biasa. Lihat jaketnya. Itu bukan seragam harian, tapi jaket logistik ekspor. Aku segera menyimpan cuplikan itu ke flash disk yang kubawa. Tapi saat kami hendak keluar, lampu ruang server tiba-tiba mati. Layar monitor padam, hanya suara dengungan server yang masih menyala. Lalu, pintu otomatis mengunci dari luar. Kami panik. Suara langkah kaki terdengar di luar. Bukan berlari, tapi berjalan perlahan, seperti orang yang tahu kami di dalam dan tidak ingin kami keluar. Rian mencoba menelepon teknisi, tapi tak ada sinyal. Aku berusaha tetap tenang. Lalu, di layar monitor yang menyala kembali beberapa detik, kami melihat satu kamera aktif. Kamera di dalam gudang freezer. Tapi kali ini bukan rekaman, siaran langsung. Dan di layar itu tampak seseorang berdiri membelakangi kamera, membuka pintu freezer, dan mengeluarkan sesuatu yang mengenakan pakaian magang berwarna biru. Itu jas lab milik ucup kami, Akernia, berhasil keluar setelah teknisi lain datang dan membuka paksa pintu. Kami pura-pura panik karena server mendadak mati dan teknisi tak curiga. Malam itu, aku dan Rian sepakat untuk tidak datang lagi ke tempat itu keesokan hari. Tapi saat kami sampai di parkiran, kami menyadari sesuatu. Ban motor Rian gembos, tas ranselku terbuka sedikit. Padahal tadi sudah kukunci. Dan di bawah wiper, kaca depan motorku tergeletak secari kertas, dicetak rapi seperti memo internal perusahaan. Isinya singkat, "Pencuri data akan digiling. Dagingmu pun bisa laku mahal." Aku gemetar membaca itu. Ini bukan sekadar pabrik daging biasa. Arpro bukan cuma produsen pangan. Mereka adalah jaringan perdagangan manusia. Daging manusia, entah untuk siapa, entah sejak kapan. Tapi yang pasti, mereka tahu aku sudah melihat terlalu banyak. Malam itu, aku pulang lebih awal. Tapi tidak ke rumah. Aku menyewa kamar kecil di kos-kosan dekat kampus, mematikan HP, dan mematikan semua lokasi. Kupikir aku bisa bersembunyi sementara. Tapi jam 2:13 dini hari, ketika aku baru saja tertidur, listrik kamarku mati. Aku terbangun, dan di layar laptopku, yang tadi kubiarkan dalam keadaan sleep, muncul satu pop-up aplikasi yang asing. Sebuah jendela login bertuliskan Arpro Secure Server, Internal Meet Index. Bagaimana aplikasi itu bisa muncul? Aku tidak pernah menginstalnya. Tiba-tiba, layar berubah menampilkan satu katalog. Seperti katalog online dengan gambar daging yang dipotong-potong
dan diberi label harga. Tapi yang membuatku menjerit adalah nama-nama daging itu menggunakan nama orang. Cut hashtag UCP-117, male, age 23, upper leg grade A plus cut hashtag SRT-209, female, age 30, abdominal, premium marbling cut, lean 221, female, age 22, chest, coming soon, it's an Amaku, LIN, 221, coming soon. Aku tak bisa tidur semalam. Nama Lin 221 yang muncul di katalog daging itu terus terngiang di kepala. Coming soon, katanya. Aku, target selanjutnya. Pagi itu, aku menghubungi Rian lewat nomor baru yang kubeli dini hari tadi. Ayeju tidak kembali ke rumahnya. Sejak semalam, ia menginap di tempat temannya di Depok. Setelah mendapati seseorang mengikutinya dari belakang saat pulang, ia juga mengaku menerima pesan yang sama. Dagingmu berharga, tapi rahasiamu lebih mahal. Kami sepakat untuk kabur keluar kota. Tujuannya satu, menyelamatkan nyawa. Tapi kami juga punya satu misi tambahan, mengungkap Arpro ke publik. Walau harus dengan cara paling nekat sekalipun, kami bertemu di stasiun kereta Pasar Senen, mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya. Aku mengenakan jilbab instan hitam yang menutupi sebagian wajah, dan Rian tampil dengan hoodie abu-abu, down masker. Kami memilih kereta ekonomi ke Cirebon, lalu lanjut dengan bus kecil ke daerah pedesaan tempat tinggal pamanku, yang seorang mantan wartawan lokal. Selama perjalanan, kami membahas satu pertanyaan besar. Siapa pembeli daging-daging manusia? Itu situs katalog yang muncul di laptopku semalam. Bukan situs biasa. URL-nya acak dan tampilannya seperti sistem internal logistik. Tidak mungkin itu ditujukan untuk publik. Apalagi setiap produk diberi label rinci, seperti jenis kelamin, usia berat, dan persentase lemak, asal-usul individu, kode kampus, pabrik, bahkan lokasi penangkapan. Beberapa label bahkan bertuliskan Special Order Private Chef Only atau untuk event VIP Jakarta Selatan. Kami mulai sadar, Arpro bukan cuma pabrik daging, tapi bagian dari jaringan perdagangan manusia yang menyuplai kalangan elit. Mungkin restoran rahasia, mungkin orang-orang berkuasa. Sesampainya di rumah paman, kami disambut hangat. Paman Yus, meski sudah pensiun, masih punya banyak jaringan wartawan investigasi. Saat kami memutar cuplikan video yang sempat disimpan Rian, cuplikan buram pegawai menarik kaki manusia dari freezer, wajah paman langsung tegang. Ini bukan hal baru, katanya. Tahun 2004, aku pernah dengar soal restoran daging manusia di Bangkok, tapi selalu disebut hoax. Sekarang, kalian kasih bukti. Kami menunjukkan data katalog. Paman terdiam lama, lalu bangkit dan mengambil satu map dari rak buku lamanya. Ia membuka halaman koran tua, berdebu, dengan headline kecil. Jaringan daging gelap diduga masuk Indonesia. Kasus tertutup. Tanpa bukti di artikel itu disebutkan ada rumor tentang pabrik pengolahan daging di wilayah Jawa Barat yang diam-diam menerima pasokan hidup dari sindikat luar negeri. Tapi kasus itu ditutup karena tidak ada bukti fisik. Semua saksi menghilang atau ditemukan tewas terbakar. Rian tiba-tiba menepuk pundakku. Lin, nama Dira masuk di katalog ini. Kami segera mencari Jir Dois Seche female, age 22, upper shoulder sold. Hatiku seperti jatuh ke dasar perut. Dira, teman seangkatanku, yang kemarin masih aktif di grup magang. Tapi setelah kupikirkan, sudah 2 hari dia tidak membalas pesan. Status WhatsApp Naya tak pernah berubah. Mereka sudah mulai mengambil satu persatu dari kami. Paman menyarankan kami menghubungi kenalannya di salah satu media investigasi independen. Tapi sebelum kami sempat keluar rumah, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Pukul 23.41, lampu rumah padam. HP Rian meledak dengan pesan masuk beruntun
Daging, tak perlu bicara. Kau terlalu berisik, Lindois Doisung. Kami sedang menjemputmu. Dari jendela, aku melihat 3 mobil hitam berhenti tanpa suara. 5 pria turun dari tiap mobil, berpakaian seragam hitam dengan logo Arpro kecil di lengan. Tapi ini bukan petugas biasa. Mereka bergerak seperti tim eksekusi khusus. Paman segera menyuruh kami keluar lewat pintu belakang. Kami lari menembus ladang kosong di belakang rumah. Hanya diterangi cahaya purnama. Peluru melesat. Satu melewati pundak Ryan, membuatnya terjatuh. Aku menariknya bangun, menyeretnya ke arah sawah. Suara langkah kaki para pemburu terdengar makin dekat. Salah satu dari mereka berteriak, "Tangkap hidup-hidup." Perintahnya, kulit harus utuh. Bukan penculikan biasa. Itu perburuan manusia. Untuk diproses, kami berhasil sembunyi di gubuk reyot, di tengah sawah, hingga menjelang subuh. Ryan terluka, tapi masih sadar. Aku membalut lukanya dengan sisa kain kerudungku. Kami berdua sadar, ini lebih besar dari yang kami duga. Arpro punya kekuatan lebih dari sekadar korporasi. Mereka bisa melacak, membungkam, dan menghapus seseorang dari dunia nyata tanpa jejak. Kami tak bisa kabur selamanya. Kami harus melawan. Pagi harinya, kami kembali ke rumah paman. Mobil hitam itu sudah tidak ada. Tapi rumah berantakan. Jendela pecah, laptop paman hancur. Tapi ada satu benda yang ditinggalkan dengan sengaja di atas meja. Sebuah potongan daging merah segar di atas piring kaca. Di bawahnya, secari kertas bertuliskan, "Kalau kamu tak mau jadi daging, jadilah pengolahnya." Tawaran terbuka. Direktur Arpro kami kini tahu siapa yang jadi dalang di balik semua ini. Direktur Arpro yang selama ini tidak pernah muncul ke publik. Konon, dia hanya dikenal dengan nama inisial. Tinggi. Hari. Nama itu muncul dalam logistik internal beberapa kali. Dia bukan cuma direktur. Dia adalah kepala penghubung antara pabrik, rumah potong, dan restoran pelanggan eksklusif yang hanya bisa diakses lewat undangan khusus. Ryan, yang masih menyimpan akses server Arpro, mencoba masuk lagi ke katalog. Tapi kali ini, sistem sudah direset. Semua file hilang, kecuali satu folder yang muncul sendiri saat ia coba masuk pre-order. Cut hashtag Lin-221/stated active. Deadline 48 hours. Waktuku tinggal 2 hari. 2 hari sebelum mereka menangkapku dan mengubahku jadi produk. Tapi aku takkan diam. Aku dan Ryan mulai menyusun rencana, mencari mantan pegawai Arpro yang bisa bersaksi, mencuri akses ID direktur melalui kontak, dalam menyusup ke lokasi pemotongan utama Tempot di mana daging premium disiapkan. Kami tahu, ini gila, tapi kami tak punya pilihan lain. Kami akan melawan. Bahkan, jika itu membuat kami mati beku dalam gudang. Langit sore itu memerah, seperti daging mentah. Pabrik daging lemari dingin berdiri diam di tengah lahan industri yang sunyi. Seperti binatang buas yang menyembunyikan giginya, Raina tidak lagi menjadi anak magang biasa. Ia sudah melihat cukup banyak untuk tahu bahwa tempat ini adalah pusat perdagangan daging manusia, bukan untuk ritual sesat, tapi untuk bisnis kuliner kelas atas, eksklusif, terorganisir, disamarkan dengan sistem logistik yang sangat rapi. Ya, pernah mendengar istilah long pork di film dokumenter lama, sebutan bagi daging manusia yang dijual secara rahasia. Tapi ini jauh lebih modern, lebih terencana, lebih dingin. Malam itu, Reina menyelinap ke ruang penyimpanan khusus. Ruang itu selalu terkunci ganda. Hanya beberapa staf yang punya akses. Tapi ia curi kunci dari saku jaket supervisor saat orang itu sibuk muntah setelah memproses pasokan baru pagi tadi. Ruang penyimpanan itu disebut oleh para staf senior sebagai Drawer 9, bagian dari sistem loker pendingin horizontal yang tertata seperti rak mayat di kamar jenazah. Raina menarik laci besi keluar. Di dalamnya tubuh manusia, utuh tapi dibekukan tanpa kepala, seperti daging sapi tanpa identitas
Ia menahan muntah. Di bagian dadanya ada label plastik liver grade AID. 05 to 6A delivery to D8 Bali. Chef M. Divern. Label itu seperti pada daging wagyu, lengkap dengan kode QR dan klasifikasi tekstur. Tapi ini manusia. Tangannya bergetar saat menarik ponsel untuk memfoto. Tapi ketika flash menyala, tiba-tiba pintu di belakangnya mengunci otomatis. Ia panik, menekan tombol-tombol. Tak ada yang berfungsi. Suara speaker internal terdengar. Drawer 9 unauthorized access detected. Temperature locked. Ventilation disabled. Ruang itu akan turun ke minus 35 derajat Celcius dalam 5 menit. Siapapun di dalam akan membeku hidup-hidup. Raina menjerit, menghantam pintu. Tapi dari luar, tak akan ada yang mendengar. Tiba-tiba, seseorang membuka pintu dari luar. Sosoknya tinggi, mengenakan jas putih, bukan staf biasa. Dia adalah salah satu pemilik pabrik. Sudah cukup, Raina. Kau tahu, terlalu banyak. Tapi, aku beri pilihan. Ia menunjuk kedua pintu di belakang. Pintu menuju ruang dokter, tempat seleksi daging manusia dilakukan. Pintu menuju dapur utama, tempat chef kelas dunia menguji sampel hidup-hidup. Masuk ke salah satunya. Lalu, setelah itu, kita anggap kau tidak pernah ada Raina Gemita. Tapi ia tahu, apapun pilihannya, ujungnya adalah kematian. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Ada kerusakan listrik di pusat pendingin. Lampu berkedip, si pemilik berbalik, dan Raina memukul kepalanya dengan tabung besi. Ia lari, melewati lorong-lorong penuh pintu pendingin, ruangan tempat tulang-tulang disusun dalam keranjang plastik. Ia melihat label product from Individual 714 ID. R. Darmawan. Itu nama ayahnya. Ia berhenti. Matanya berkaca-kaca. Ia ingat ayahnya menghilang 5 tahun lalu di kota ini. Dianggap kabur. Ternyata ayahnya adalah salah satu produk awal. Tubuh Raina goyah. Tapi amarah membuatnya kuat. Ia tak bisa lari tanpa membawa bukti. Ia kembali ke ruang arsip digital dan menyalin data pengiriman termasuk nama chef dan restoran terkenal yang menerima pasokan daging manusia. Ia simpan di flash disk kecil dalam branya. Tapi sebelum keluar, ia melihat monitor CCTV yang menampilkan ruang makan rahasia. Para orang kaya duduk mengenakan taksido, makan steak dengan tenang di tengga maya. Disajikan paha manusia, disiram saus, anggur. Tak ada ekspresi ngeri. Mereka tertawa. Raina menelan ludah. Mereka tidak peduli, karena mereka bisa beli apa saja, termasuk daging manusia premium. Darah menetes dari sudut bibir Marsha saat tubuhnya dibopong oleh 2 pria bertopeng yang mengenakan baju plastik tebal. Pandangannya mulai kabur, tapi ia bisa merasakan sensasi dingin menggigit kulitnya saat mereka membawanya masuk ke dalam ruang pendingin terbesar yang dijuluki para pekerja sebagai kamar 8. Sebelum pintu baja itu tertutup sepenuhnya, ia sempat melihat bayangan seseorang, bukan sesuatu yang berdiri di dalam. Sosok setengah telanjang, tubuhnya berotot, namun penuh bekas jahitan. Wajahnya seperti potongan dari berbagai muka yang dijahit jadi satu. Pintu pun tertutup. Marsha terbangun beberapa saat kemudian. Tubuhnya dibaringkan di atas meja stainless steel panjang. Tangannya diikat. Udara dingin membuat seluruh tubuhnya menggigil. Di sekitarnya ada gantungan daging. Beberapa di antaranya tak menyerupai hewan manapun. Ia mencoba berteriak, namun suaranya serak. Lalu muncullah Bu Yuni dengan jas putih yang kali ini penuh noda merah. Selamat datang di inti dari bisnis ini, Marsha. Kau mungkin pikir kami gila, tapi kau tahu kami cuma mengikuti permintaan pasar. Permintaan dari kalangan atas, para pejabat, artis, bahkan para pemuka agama.
Mereka semua sudah mencicipi rasa terbaik dari spesies mereka sendiri. Marsha menggeleng panik. Kalian sakit? Kau benar. Tapi kami bukan yang pertama. Dan bukan yang terakhir. Sambil tersenyum, Bu Yuni menyentuh lengan Marsha dengan pisau kecil, lalu menusuk ringan kulitnya. Marsha menjerit. Tiba-tiba alarm berbunyi keras. Berwakah? Pintu utama gudang meledak. Sekelompok petugas keamanan dan polisi bersenjata masuk ke dalam gudang daging, menyusuri lorong-lorong berpendingin. Ternyata Rangga berhasil mengunggah rekaman kamera ke internet sebelum hilang. Video itu viral. Laporan-laporan masuk ke pihak berwenang. Dan hari ini, penggerebekan pun terjadi. Para pekerja pabrik panik, lari tunggang langgang. Beberapa mencoba menyembunyikan diri di antara tumpukan daging, yang lainnya berusaha membakar dokumen di ruang kantor. Tapi semua sudah terlambat. Salah satu petugas menemukan ruang pendingin paling belakang. Saat dibuka, ia terdiam miat-miat tergantung. Ratusan, beberapa di antaranya masih lengkap dengan seragam magang. Salah satu tubuh Rangga, kepalanya hilang. Mereka juga menemukan Marsha hampir kehilangan kesadaran, luka ringan di lengan, dan mata yang penuh trauma. Bu Yuni mencoba melarikan diri. Namun, saat berlari keluar, ia dilindas oleh truk distribusi yang terguling dalam kekacauan. Tubuhnya hancur. Wajahnya tak bisa dikenali lagi. Ironis untuk seseorang yang menjual wajah orang lain. 3 bulan kemudian, Marsha menjalani terapi intensif. Ia tidak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Suara gergaji listrik, bau amis darah, dan tatapan mata-mata kosong dari produk manusia terus menghantuinya. Ia menerima banyak tawaran wawancara dari media, tapi ia tolak semua. Ia hanya ingin hidup tenang. Namun suatu hari, saat ia berada di sebuah restoran baru yang tampak mewah dan modern, ia membaca menu spesial yang membuat tubuhnya membeku. Daging prime special, lembut, manis, dan tak bisa kau lupakan asal tidak diketahui, tapi dijamin segar dan eksklusif. Di sebilanya ada seorang pelayan berjas hitam dengan lencana kecil di kerahnya bertuliskan inisial G D gudang dingin. Marsha berdiri terguncang. Ia tahu ini belum berakhir. Dan cerita pun tamat.